Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya. Saat mendengar kisah tersebut, para sahabat tak kuasa menahan air mata haru. Kisah ini berkaitan dengan asal mula malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dahulu kala, di tanah Bani Israel yang sekarang kita kenal sebagai Palestina, lahirlah seorang anak dengan kekuatan luar biasa. Dia bukan hanya seorang pejuang, tapi juga utusan Allah yang membawa pesan kebenaran. Namanya Sam'un al-Ghazi, seorang lelaki yang diberkahi kekuatan tak tertandingi dan hati penuh keimanan. Dia akan menjadi anak yang luar biasa. Sepertinya Allah telah memilihnya untuk sesuatu yang besar. Dalam sejarah, Nabi Sam'un dikenal dengan berbagai nama. Dalam bahasa Arab, ia disebut Syaikon atau Syam'un. Dalam tradisi Yahudi, ia dikenal sebagai Simson. Sedangkan dalam Alkitab Nasrani, ia disebut Samson. Nama Syam'un berarti yang berasal dari matahari. Dan Al-Ghazi merujuk pada yang berasal dari Gaza atau sekarang Palestina. Sejak kecil, Nabi Sam'un dikenal memiliki fisik yang luar biasa kuat, tubuhnya tegap, otot-ototnya besar dan kekuatannya sangat berbeda dari anak seusianya. Ia bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Seiring waktu, Nabi Sam'un pun tumbuh dewasa, menjadi pria gagah dengan tubuh besar dan kuat. Ia memiliki kekuatan super luar biasa dan tak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar serta merobohkan istana. Nabi Sam'un memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang tersebut, Nabi Sam'un telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Sam'un haus, pedang itu dapat mengeluarkan air. Dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Sam'un untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan. Wahai rakyatku, la ilaha illallah, hanya Allah yang berhak disembah, bukan berhala-berhala itu. Penduduk terdiam dan menatapnya dengan sinis. Dia berbeda, tapi siapa yang akan mendengarnya? Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Sam'un tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimilikinya, Nabi Sam'un terus menentang penguasa pada waktu itu yang bernama Raja Israel. Nabi Sam'un selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya, hingga membuat Raja Israel marah. Sam'un ini harus dihentikan. Dia adalah ancaman bagi kerajaanku. Kita harus mencari cara untuk mengalahkannya. Tapi yang mulia, Sam'un punya kekuatan yang luar biasa. Dia hampir tak terkalahkan. Kita akan mencari kelemahannya. Setiap orang memiliki titik lemah, bahkan dia. Sang raja lalu mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Tetapi cara ini tetap tidak berhasil. Raja mulai merencanakan untuk memanfaatkan titik lemah Nabi Sam'un, yang diketahui oleh para pengikutnya yaitu istrinya yang sangat ia cintai. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Maka diundanglah istri Nabi Sam'un untuk datang ke istana. Raja lalu bertanya, Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu? "Tentu saja Raja." Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan? "Tentu, saya juga tahu itu Raja." Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah. Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupinya. "Baik Raja, saya siap." Kemudian Raja memberikan tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un. Percobaan di hari pertama. Sang istri menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama, sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya, ketika Nabi Sam'un sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un terbangun dan bertanya, Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku? "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu."
Tanpa kesulitan tali itu diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada sang istri, beliau kemudian menjawab, Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah. Keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri, dan ternyata benar, Nabi Sam'un tidak bisa menghancurkan ikatan tersebut. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel, sehingga Nabi Sam'un dibawa ke istana raja dan diikat di tiang. Nabi Sam'un disiksa dan akan dibunuh secara perlahan dengan cara memotong telinganya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Raja Israel bahkan mempertontonkan Nabi Sam'un kepada khalayak umum dengan tujuan untuk mengejek dan mempermalukannya. Di mana kekuatanmu sekarang, Sam'un? Kau sekarang hanya seorang manusia biasa. Kau tidak bisa mengalahkan pasukanku lagi. Sang istri pun hanya menonton tanpa rasa iba, melihat suaminya disiksa dengan kejam. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un lalu bertanya, Apa yang engkau inginkan, wahai Nabiullah? Saya minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya. Dan saya meminta kepada Allah agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini. Seketika itu juga kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah, hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel dan bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang hidup. Kemudian Allah mengembalikan kedua kaki, tangan, telinga dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un pergi meninggalkan kaumnya yang dianggapnya sangat sulit untuk diajak berubah. Tapi ia tetap mencintai kaumnya, terutama kaumnya yang lemah dan harus dibela. Akhirnya, ia pun menyendiri. Itulah jalan hidup yang diambil Nabi Sam'un. Hidup mengasingkan diri di sebuah gua pedalaman hutan. Di sana ia melakukan ibadah dengan disiplin yang berat, sesuai sumpahnya kepada Allah. Nabi Sam'un beribadah terus-menerus, sambil melindungi kaumnya tanpa terlihat. Dan apabila ia mendengar adanya praktik kezoliman penguasa atau bangsa penjajah asing pada Bani Israel, ia akan menghancurkan kejahatan itu pada malam hari dengan sekejap. Ia jadi sosok pahlawan misterius bagi Bani Israel. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi ini, para sahabat menangis terharu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pahala dari ibadah selama 1000 bulan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak, tidak tahu jawabannya. Di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qadr ayat 1-5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam. Mendengar berita itu, para sahabat berlomba-lomba mengejar kemuliaan Lailatul Qadar, malam penuh berkah dan ampunan. Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir, malam di mana cahaya surga menerangi bumi, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeka air mata dan dosa-dosa manusia. Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin.